Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Pastor Herol Malinggas. Kembali lagi saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Akan tetapi sebelum saya akan menyampaikan, saya ajak kita semua untuk berdoa sejenak. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga, karena pada saat ini Engkau boleh lagi mempercayakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, urapilah hamba-Mu, serta sembunyikan belakang salib-Mu, sehingga terang Kristus saja yang bercahaya di tengah-tengah kami, yang akan mendengar dan menyaksikan akan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-24. Bunyinya, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu saja sebagai manusia sosial atau makhluk sosial, kita tentu saja memerlukan orang lain di dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Kita tentu saja harus bersama-sama dengan orang lain. Tentu saja dalam hal ini kita memerlukan seorang teman, seorang sahabat yang tentu saja untuk bekerja sama, untuk menjalankan setiap aktivitas kita di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu kita memerlukan akan seorang teman. Akan tetapi di dalam firman Tuhan yang kita bacakan ini, di sini jelas ya bahwa ternyata di dalam kehidupan kita saat ini, di dalam kehidupan sosial kita, ada seorang sahabat yang disebutkan seorang sahabat yang tidak baik, seorang sahabat yang jahat. Namun ada pula seorang sahabat yang baik, bahkan pun lebih baik daripada saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu saja kita membutuhkan seorang sahabat yang baik. Kenapa harus seorang sahabat yang baik? Karena tentu saja seorang sahabat yang baik ini sudah pasti ya, dia akan bekerja sama dengan kita dengan tulus, ikhlas, bahkan pun dapat memberikan kita koreksi, dapat menegur kita, menasihati kita dengan tulus, bahkan pun membantu kita ketika kita dihadapkan dengan kehidupan kita terpuruk. Di sana akan hadir seorang teman yang baik yang akan memotivasi kita, menyemangati kita untuk kembali bangkit. Dan juga sahabat yang baik tentu saja adalah partner di dalam aktivitas kita, menjalankan seorang yang berhasil dan beruntung, kata firman Tuhan. Karena ada seorang sahabat yang senantiasa berada di tengah-tengah kita. Seorang sahabat yang disebutkan melebihi seorang saudara. Saudara kandung tentu saja yang dimaksud di sini. Ini juga diperkuat di dalam Amsal pasal 17 ayat 17 disebutkan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ini yang saya maksudkan. Ya. Tentu saja seorang sahabat ini memang seorang sahabat yang tulus. Seorang sahabat yang benar-benar ingin berteman dengan kita. Ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan keterpurukan, dengan persoalan permasalahan, maka seorang sahabat akan hadir. Karena firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 17 ini jelas sekali bahwa seorang sahabat menaruh belas kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini yang kita butuhkan, seorang teman seperti ini, ya. Walaupun kita juga tidak memungkiri bahwa ada juga teman, seorang sahabat ada di lingkungan kita, akan tetapi teman ini dia berteman hanya karena ada motivasi atau ada tujuan-tujuan tertentu sehingga dia mau berteman dengan kita. Nah, teman-teman seperti ini justru akan
cenderung meninggalkan kita pada saat kita dihadapkan dengan keterpurukan. Ya, mereka akan segera meninggalkan kita. Ya, karena sahabat yang jahat, yang tidak baik. Jadi tentu saja kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya memang kita tidak memilih, kita berteman kepada siapa saja, ya. Firman Tuhan katakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi artinya kita tentu saja juga bisa berteman dengan siapa saja. Termasuk seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa Paulus katakan bahwa di dalam 1 Korintus 9 ayat 20, dia katakan bahwa demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Dan kepada orang yang berada di bawah hukum Taurat, aku menjadi seorang yang berada di bawah hukum Taurat. Yang walaupun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, kata Rasul Paulus, tetapi untuk memenangkan mereka. Jadi tentu saja kita tetap mengakomodir semua orang, siapa saja yang ingin betul-betul berteman dengan kita. Akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya di dalam 1 Korintus 9 ayat 20 ini, bahwa dia menjadi orang Yahudi, menjadi orang di bawah hukum Taurat, walaupun dia tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi tujuannya satu, yaitu dia ingin memenangkan mereka semua. Tentu saja di sini yang dimaksud tidak sembarangan, kita tidak membabi buta, kita tidak langsung nimbrung, langsung mencelupkan diri di tengah-tengah orang-orang ini. Akan tetapi di sana Paulus tentu saja dia tetap menjaga akan kaidah-kaidah kebenaran atau aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang sudah firman Tuhan sampaikan, yaitu ya jangan pernah berkompromi dengan dosa. Ya. Roma 12 ayat yang kedua, bahwa janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Dan juga di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai 18, bahwa janganlah engkau mengasihi dunia ini. Karena di dalam dunia ini sombongan, keangkuhan. Barang siapa mengasihi dunia ini, kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu, kata firman Tuhan. Jadi kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, kata Roma 12 ayat 2. Dan juga kita tetap harus tahu akan posisi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang sejati. Kita diatur, ya, kita diatur oleh kebenaran, oleh firman. Diatur oleh hukum-hukum firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan terlalu bebas, ya. Karena bebas itu adalah milik orang dunia. Mereka sembarang aja, tabrak sana, tabrak sini, ya. Baik perkataan, pikiran, tingkah laku. Kita tidak seperti itu, ya. Firman Tuhan jelas melarang kita untuk menjadi serupa dengan dunia ini, jelas itu. Dan juga firman Tuhan katakan bahwa di dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15, bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah sahabatku. Ya, kamu tidak menyebut aku lagi hamba, tetapi sahabat. Jadi sahabat yang sejati di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa satu-satunya sejati itu adalah Yesus Kristus. Dialah panutan, dialah dasar kita untuk dapat jari atau dapat menginternalisasi di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh jiwa roh kita, untuk mempraktekkan akan karakter Kristus, ya. Karena dasar daripada karakter Kristus itu adalah kasih. Kita harus mengasihi sesama manusia. Akan tetapi tentu saja di dalam menjalankan tugas pelayanan, di dalam kita melakukan aktivitas setiap hari, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab kita semua, maka tentu saja kita harus memilih seorang sahabat yang baik, teman yang baik. Karena teman yang baik dikatakan di dalam ayat pokok kita tadi bahwa tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Itu di dalam pembacaan kita, ya, di ayat di awal.
Kemudian di dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi seorang sahabat yang sejati adalah Yesus Kristus, ya. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Dialah sahabat kita. Dia yang terus memberikan kita arahan, memberikan kita semangat, memberikan kita petunjuk-petunjuk, membantu kita, mengangkat kita ketika kita terjatuh, ketika kehidupan kita hidup di dalam karan, hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam tekanan. Ada sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita harus menteladani akan karakter Kristus. Kemudian di sini disampaikan juga di dalam 1 Korintus 9, ya, 1 Korintus 3 disebutkan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Jadi ini yang saya maksudkan tadi, bahwa walaupun kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, kita memiliki dasar kasih, yaitu kita harus mengasihi sesama manusia, ya. Tapi tentu saja kita di dalamnya, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus tetap bergaul dengan orang-orang yang baik. Kita harus bersama-sama atau mencari teman yang baik, sahabat yang baik, ya. Karena apa? Karena ketika kita salah memilih teman, ya, maka Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Jadi ada konsekuensi yang akan kita peroleh apabila kita dengan sembarangan dalam pergaulan memilih teman. Tetapi kita harus tetap selektif, ya. Kita harus seleksi di dalam memilih seorang teman, sahabat, ya. Karena apa? Karena kita ini bukan orang dunia, ya. Disebutkan di dalam Lukas pasal 16 ayat ke-8 bahwa, ya, anak-anak dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak terang. Jadi cerdik dalam arti yang tidak baik, ya. Tetapi anak-anak terang ini tetap cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Kalau anak-anak terang. Tapi kalau anak-anak duniawi, mereka memang lebih cenderung ke cerdik. Cerdik artinya licik. Nah, itu kan konotasinya negatif. Itu yang kita harus hindari. Kita harus memilih seorang sahabat yang betul-betul memang hidup dengan kita dalam keadaan suka maupun duka. Ya, artinya menerima apa adanya. Ketika kita terpuruk, teman sahabat hadir. Dalam keadaan senang dia hadir. Ketika diperlukan untuk bekerja sama, hadir, dia ada. Sama seperti pribadi Kristus yang adalah sahabat yang sejati, yang akan terus memberikan kita, yang menolong kita, yang senantiasa memberikan kita pertolongan-pertolongan ketika kita membutuhkan. Dia selalu hadir, dalam keadaan apapun selalu hadir, siap hadir, ya, kapan saja. Yesus Kristus hadir, karena dia adalah sahabat yang sejati bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, marilah kita bijaksana di dalam kita memilih seorang sahabat, ya. Akan tetapi kita tetap terus menjaga akan aturan-aturan identitas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, agar supaya harus menunjukkan kasih kepada siapa saja, ya, orang baik atau orang jahat, kita tetap terus menunjukkan kasih. Dan firman Tuhan katakan bahwa, ya, kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, dalam hal berteman, tentu saja firman Tuhan katakan kita harus memilih seorang teman dan sahabat yang baik. Karena mereka adalah aset dalam kehidupan kita. Mereka lah yang akan terus memberikan kita motivasi, memberikan kita kekuatan, memberikan dorongan. Dan tentu saja terlepas dari ada sahabat yang di atas sejati. Seorang sahabat yang sejati, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dialah yang senantiasa menolong kita, memberkati kita, dan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang sempurna akan memberikan kita hikmat untuk mengerti dan memahami akan setiap rencana Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.